Assalamualaikum. Membahayakan kesehatan manusia dan mempengaruhi perekonomian global. Jadi cukup wajar sekali kalau menurut saya banyak yang khawatir terkait dengan berbagai macam diperoleh tadi. Bayangkan tadi juga ada yang dari 3 jenis buah bisa digabungkan sehingga rasa dan bentuknya, bagian morfologi dan anatominya pun juga cukup luar biasa. Akan tetapi semua itu Bapak Ibu, kita juga harus kembali kepada ayat Al-Quran bahwasanya yang segala sesuatu Allah berikan itu, kebermacamannya itu jangan sampai melupakan bahwasanya segala sesuatu itu dari Allah, bukan karena kecerdasan manusia, bukan karena jerih payah manusia, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, tujuan dari pembelajaran kita pada sore hari ini itu adalah mengetahui proses dan mekanisme tanaman transgenik. Yang kedua, mengetahui contoh-contoh dari tanaman transgenik. Yang ketiga, mengetahui dampak yang muncul terhadap aplikasi tanaman transgenik. Yang keempat, mengetahui pandangan Al-Quran dan nilai-nilai keislaman terhadap penerapan tanaman transgenik. Selanjutnya, proses transgenik pada tanaman, rasa, bentuk maupun kualitasnya melalui penyisipan gen atau DNA dari mikroba atau virus untuk tujuan tertentu. Sekali lagi ditekankan bahwa baik gen ataupun DNA binatang atau bakteri ataupun mikroba, virus sekalipun ini juga sudah melalui sebuah tahap yang oleh para ilmuwan itu pengujiannya sudah melalui prosedur yang sesuai dengan keilmiannya insya Allah terjaga. Seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian ada sebuah pertanyaan, kira-kira bahaya tidak dengan virusnya, kira-kira bahaya tidak dengan bakterinya. Seperti itu. Semuanya sudah disesuaikan dengan kondisi
atau calon dari transgeniknya yang akan dijadikan satu atau disilangkan seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, pembuatan tanaman transgenik diawali dengan mengidentifikasi gen yang akan menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan. Jadi langkah awalnya, jadi seperti saya sampaikan, oleh para ilmuwan itu diidentifikasi dulu sifat-sifatnya. Kemudian gennya diperbanyak dengan teknik cloning, kemudian gennya melalui sel mikroorganisme. Apabila gen yang diinginkan telah mencukupi, maka akan dilakukan transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan pada bagian tertentu. Salah satunya adalah bagian daun. Nanti juga akan saya tampilkan salah satunya pada bagian daun ini. Transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode senjata gen, metode transformasi DNA yang diperantai bakteri Agrobacterium tumefaciens, dan elektroporasi yang merupakan metode transfer DNA dengan bantuan listrik. Ini salah satunya gambar yang tadi sempat ada dalam video, itu gambar tomat ungu hasil rekayasa genetika yang cukup luar biasa sekali, warnanya ungu. Ini baru tomat. Yang lebih luar biasa tadi itu tadi dari beberapa buah digabungkan bisa juga muncul bagian luarnya tetap, tapi dalamnya itu bisa bervariasi seperti itu. Yang lagi, aplikasi teknologi DNA rekombinan berkembang besar dengan dimungkinkannya transfer gen asing ke dalam tanaman dengan bantuan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Melalui cara ini telah berhasil diperoleh sejumlah tanaman transgenik seperti tomat dan tembakau dengan sifat-sifat yang diinginkan. Misal mohon maaf Bapak Ibu, laptopnya lah loading. Bapak Ibu? Belum. Hah? Oh, udah. Ya. Udah. Baik. Sebenarnya ada 2 video, tapi saya khawatir nanti waktunya tidak cukup dan takutnya nanti lolak lagi. Lebih sama, dan kemudian plus minusnya juga ada, kelebihan dan kekurangannya. Nanti mungkin bisa kita diskusikan. Ini ada salah satu contoh produk tanaman genik, yaitu ada padi, ada jagung, kapat, kentang, tembakau, kemudian sifat yang telah dimodifikasinya pun juga ada. Mungkin bisa kita baca bersama-sama, nanti bisa kita diskusikan. Dan ini ada sampai dengan gandum, pokoknya ada sesuai dengan yang di makalah. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca, atau mungkin nanti kita diskusikan bersama kalau seandainya masih ada waktunya. Atau selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Herlina. Pada Mbak Herlina, silahkan Mbak Herlina. Baik Pak, tanya. Terdengar Mbak? Baiklah, saya akan melanjutkan. Dari selanjutnya yaitu manfaat tanaman transgenik. 1. Tumbuhan menjadi tahan terhadap hama tertentu. 2. Meningkatkan hasil panen tanpa menambah luas lahan. 3. Mampu mengurangi penggunaan pestisida. Dampak negatif dari transgenik yang pertama ada aspek agama, etika dan estetika, aspek ekonomi, aspek kesehatan, dan aspek lingkungan. Tanaman transgenik dalam kajian Al-Quran dan nilai-nilai keislaman ini dalam Quran surat Abasa ayat 24, artinya maka seharusnya manusia memperhatikan makanannya. Kamu dan memakan bukan sekedar menghilang rasa lapar saja atau sekedar terasa enak di lidah, tapi lebih jauh dari itu mampu menjadikan tubuhnya sehat jasmani dan rohani, sehingga menjalankan fungsinya sebagai khalifah fil ardi. Manusia diperintah untuk selalu memperhatikan makanannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 9, artinya apa saja nikmat yang kamu peroleh. Ya, terus aja Mbak.
peroleh adalah dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Islam mempersempit daerah halal dan memperluas daerah halal, tetapi dalam mengambil suatu keputusan harus yakin bahwa itu masih dalam daerah yang diizinkan syara. Di samping itu, Islam berkenaan untuk makan yang haram dalam keadaan terpaksa atau darurat. Walaupun demikian, dalam syariat Islam, jika terjadi keadaan darurat, ada hukumnya sendiri. Kemudian Quran surat 6 ayat 146, artinya barang siapa terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih. Artinya, maksudnya Islam mempersempit daerah yang sama ya Pak? Bentar. Gerak, ini jalan nggak tuh Mbak? Nggak jalan nggak? Depan saya nggak jalan soal. Bentar. Nggak. Nggak jalan juga. Bentar. Belum. Yang tadi nggak jalan. Nggak. Bentar, Mbak. Kelihatan Mbak? Iya. Udah ganti belum? Sudah. Kok balik lagi Belum. gitu. Halo teman-teman. Sudah Bu? Sudah nampak Bu? Slide-nya Pak, slide-nya. Yang ini kayaknya ya Mbak? Iya. Iya. Quran surat Al-An'am ayat 146, artinya barang siapa terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Islam mempersempit daerah halal, akan tetapi dalam mengambil suatu keputusan harus yakin bahwa itu masih dalam daerah yang diizinkan menurut syara. Di samping itu, Islam berkenan memakan yang haram dalam keadaan terpaksa atau darurat. Walaupun demikian, dalam syariat Islam, jika sampai terjadi keadaan darurat sendiri. Kesimpulan, yang pertama, tanaman transgenik merupakan yang telah disisipkan atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Penggabungan gen asing bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat diinginkan. 2. Pembuatan tanaman transgenik diawali dengan mengidentifikasi gen yang akan menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan. Gen diperbanyak dengan teknik cloning gen melalui sel mikroorganisme. Apabila gen yang diinginkan telah mencukupi, maka akan dilakukan transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan pada bagian tertentu. Salah satunya adalah bagian daun. Transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode senjata gen, metode transformasi DNA yang diperantai bakteri Agrobacterium tumefaciens, dan elektroporasi yang merupakan metode transfer gen DNA dengan bantuan listrik.
Yang ketiga, tanaman transgenik memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan seperti menghasilkan berbagai varietas atau keanekaragaman yang melimpah pada tanaman, memperoleh bibit unggul yang diinginkan, menekan angka produksi dan banyak manfaat lainnya. Namun begitu, tentu ada dampak yang ditimbulkan, baik itu dari aspek agama, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Yang keempat, Islam akan selalu sejalan dengan pengetahuan dan teknologi. Islam tidak melarang penerapan dan aplikasi tanaman transgenik jika itu memberikan manfaat kepada manusia dengan tidak melanggar aturan dan norma-norma agama. Terima kasih.